Selamat siang semua. Kembali lagi bersama saya Yosefa Agnes Nana, NIM 18030301117. Kelas Sosiologi C, semester 6, tugas kedua mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang korupsi sistemik. Berikut penjelasannya. Korupsi sistemik gagasan konstitusional untuk sebuah republik anti-oligarki. Nama Yosefa Agnes Nana, NIM 18030301117. Kelas Sosiologi C, semester 6, tugas kedua Pendidikan Anti Korupsi. Pengantar krisis perwakilan Republik. Pada bagian pertama dari buku ini, penulis memberikan gambaran umum tentang korupsi pada beberapa negara yang disebabkan oleh perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Penulis memulai dengan membeberkan beberapa fakta dari beberapa negara berbeda. Penulis kemudian menjelaskan tentang beberapa orang yang mengungkapkan pendapatnya tentang korupsi sistemik dan saling mendukung dengan gambaran teori secara umum. Kemudian, penulis mulai menjelaskan tentang isi atau pokok pembahasan dalam buku yang terdiri dari 3 bagian utama dengan 9 bab. Pada bagian akhir bab, penulis menjelaskan tentang korupsi sistemik sebagai oligarki kekuasaan yang berkaitan dengan supremasi hukum. Bagian 1. Korupsi sistemik dan konstitusi material. Ada 3 bab yang dijelaskan dalam bagian pertama ini, yaitu korupsi sebagai peluruh politik, interpretasi elit republik, pemikiran material konstitusi. Bab 1. Korupsi sebagai peluruh politik. Penulis memulai dengan menjelaskan tentang beberapa pemikiran kuno tentang korupsi politik oleh beberapa ahli dengan sistem dan kondisi pemerintahan yang berbeda. Kemudian selanjutnya, penulis menjelaskan tentang korupsi individu oleh Machiavellian dan korupsi sistemik dan oligarki kekuasaan. Bab 2. Interpretasi elit republik. Dalam bab ini, penulis berusaha untuk menunjukkan bahwa ada 2 interpretasi teori konstitusi campuran yang ditemukan oleh tingkat pelembagaan kekuasaan dan oleh hierarki yang diberikan kepada struktur masing-masing dalam konstitusi, yaitu elit interpretasi dan lokal interpretasi. Bab 3. Pemikiran material konstitusi. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang apa yang disebut dengan konstitusional material dengan menggunakan pendekatan metodologi yang mempelajari konstitusi dan melampaui teks tertulis dan jurisprudensi. Penulis menjelaskan bahwa kekuasaan politik tidak bisa dianalisis tanpa memperhitungkan struktur kekuasaan politik, sosial, dan ekonomi. Bagian kedua, pemikiran konstitusi plebeian. Ada 4 bab yang dijelaskan dalam bagian kedua ini, yaitu Machiavelli dalam plebeian, kekuatan untuk menciptakan dan menghukum, Conderg dalam sidang pratama, Luxemburg dalam emansipasi populer, Arendt dalam Partai Republik dan Dewan. Pada bab 4, buku ini menjelaskan tentang kontribusi terpenting Machiavelli tentang konstitusional sebagai landasan ketatanegaraan material dalam analisis hukum yang sesuai prosedur dan anti-oligarki dalam sebuah desain kelembagaan. Machiavelli berpendapat bahwa penting untuk mengenali pengaruh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam kaitannya dengan kekuasaan politik. Bab 5. Secara khusus membahas tentang gagasan konstitusional dari Nicolas de Conderg untuk Republik Prancis, di mana dia menjelaskan bahwa
kerangka kerja pemerintah di mana pembuatan hukum dibuat oleh kekuasaan yang berkuasa, sedangkan keputusan administrasi diatur oleh Majelis Perwakilan. Dalam bab 6, Rosa Luxemburg, seorang demokratis berkebangsaan Jerman, menawarkan idenya tentang demokrasi dewan untuk negara Jerman. Dia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Lenin sangat jauh dari demokrasi. Dia membayangkan sebuah masa transisi antara kaum kapitalis dan kaum sosialis untuk dapat hidup bersama. Selanjutnya, bab 7 menjelaskan pemikiran Arendt tentang sebuah sistem dewan dalam kekuasaan politik. Arendt mengklaim bahwa sistem dewan sebagai suatu struktur politik telah demikian diabaikan. Dia juga menjelaskan bahwa partai dan dewan merupakan sebuah konstitusi campuran. Pada bagian ketiga, lembaga anti-oligarki untuk abad ke-21. Ada dua bab yang dijelaskan dalam bagian ketiga ini, yaitu pemikiran plebeyan sementara, melembagakan kekuasaan dari mereka yang tidak mengatur. Pada bab 8, penulis berusaha menganalisis plebeyanisme sebagai filosofi politik dalam karya Martin Breuck dan Jeffrey Green, dan kemudian memberikan analisis mendalam dari dua upaya baru ini untuk mendapatkan kembali konstitusi campuran dan mengusulkan inovasi kelembagaan oleh John Cormick dan Lawrence Hamilton. Sedangkan pada bab 9, penulis menjelaskan pemikirannya sendiri tentang teori konstitusi dengan mengusulkan pembentukan kelembagaan daerah yang dijalankan oleh rakyat dengan sistem kelembagaan partai dan dewan Arendt. Penulis juga menawarkan kerangka yuridis untuk kelembagaan daerah ini. Pada bagian penutup buku ini, penulis menyajikan sebuah epilog yang membahas sebuah skenario yang mungkin terjadi jika kekuasaan daerah bisa dilembagakan dari sudut pandang politik. Penulis berpendapat bahwa jika mengikuti Machiavelli, Condorcet, Luxemburg, dan Arendt dengan tujuan revolusi adalah kebebasan yang menuntut aksi politik emansipatoris dan perubahan revolusioner yang bertujuan untuk membangun infrastruktur hukum dan material untuk kekuasaan politik daerah, akan sangat mungkin bisa dicapai tanpa adanya revolusi secara langsung. Terima kasih.